Hai, salam Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-8 dilanjutkan dengan ayat 44 hingga ayat 48. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami. Sampai pada saat ini, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan pembacaan serta renungan pada hari ini. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat ke-8 dilanjutkan ke ayat 44 hingga ayatnya yang ke-48. Di bawah perikop Petrus dan Kornelius. Ayat pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia cerdas, isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah pada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Kita lanjut ke ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian jauh yang dikatakan firman Tuhan adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini Kotong membahas bacaan yang sama seperti hari kemarin, tetapi Kotong diberikan pemahaman yang cukup berbeda dari pembacaan kita pada saat ini. Hari ini saya akan berfokus pada beberapa ayat, yakni dari ayat yang ke
44 hingga ayatnya yang ke-48. Kenapa? Kenapa saya hanya berfokus pada ayat-ayat itu? Karena saya mau membicarakan tentang roh pengertian yang diberikan kepada setiap orang yang ada pada masa itu. Atau bisa dikatakan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan tentang firman Allah, atau Petrus yang sedang bersaksi di hadapan mereka tentang Yesus Kristus. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 44 48 ini menggambarkan secara jelas bahwa masyarakat pada masa itu atau jemaat-jemaat pada masa itu tidak serta-merta percaya akan pernyataan Allah atau akan firman Tuhan atau bukti-bukti nyata. Mereka harus melihat secara real atau secara nyata bagaimana para murid, para rasul, para nabi benar-benar bersaksi dan menyatakan hal itu. Tetapi yang menarik dalam pembacaan ini adalah sebagaimanapun mereka pada masa itu mengusahakan untuk mengerti yang menjadi penyampaian para rasul, para murid, para nabi, tanpa melibatkan roh Allah atau mengizinkan roh Allah ada dalam diri mereka, mereka tidak dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pemberitaan tersebut. Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Bahkan ada doa-doa tertentu yang meminta hikmat secara berlebihan. Maksudnya Tuhan kami memohon, limpahkanlah kami dengan hikmat yang banyak yang dapat membuat kami mengerti maksud dan tujuan daripada Tuhan, maksud dan tujuan dari pemberitaan firman Tuhan. Ada juga doa orang-orang yang berdoa bilang, Tuhan kami minta hikmat yang cukup untuk mengerti maksud dari pemberitaan firman Tuhan yang sering sekali kita dengarkan. Hal-hal inilah yang menjadi satu hal yang menarik bagi kita. Karena apa? Karena di saat pemberitaan disampaikan oleh Petrus, Roh Kudus ada atau turun di setiap orang yang memberi diri untuk mendengarkan pemberitaan itu. Jadi bukan orang-orang yang sudah bersunat saja, tetapi setiap orang yang memberi diri untuk mendengarkan secara tulus dan benar-benar mau menerima roh Allah di dalam dirinya. Inilah yang membuat tercengang-cengang orang-orang yang sudah bersunat atau keturunan orang-orang yang telah bersunat itu. Tercengang-cengang karena melihat bahwa kasih karunia dari roh Allah itu tidak hanya dicurahkan bagi mereka, tetapi bagi seluruh bangsa yang mau menerima Allah. Jadi roh Allah itu bukan hanya untuk kita saja, orang-orang yang rajin bergereja, orang-orang yang mau mendengar firman, tetapi untuk setiap orang yang mau memberi dirinya kepada Allah, atau setiap orang yang mau kembali mengenal Allah. Jadi percuma kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang mengerti apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, tetapi kita tidak mampu melakukannya, dan kita menganggap bahwa kasih karunia Allah itu hanya untuk kita. Tidak benar. Melalui pembacaan pada pagi hari ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa roh Allah itu untuk setiap orang. Roh pengertian itu untuk setiap orang, untuk mengerti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah dalam ketempung kehidupan. Dengan begitu kita akan terus diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk memahami, untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan di dalam ketempung kehidupan. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan,
Siapakah kita yang terus berpikir bahwa Allah adalah milik kita sendiri? Siapakah kita? Allah adalah milik setiap orang yang benar-benar dengan sungguh memberi diri. Allah bukan milik pribadi. Allah milik setiap orang yang percaya dan benar-benar sungguh mau memberi diri di dalamnya. Agar semua roh Allah yang ada dalam kita punya kehidupan, yang ada di atas hidup ini, terus memancarkan kasih karunia Allah dalam kehidupan, dan setiap kita yang telah dibaharui oleh roh-roh Allah ini juga menunjukkan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Jadi bukan hanya untuk ketemu diri, tetapi untuk semua orang yang ada di ketemu sekitar. Pembacaan pada pagi hari ini menjadikan ketemu kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa roh yang ketemu senantiasa minta dari Allah, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, untuk mengerti maksud dan tujuan Allah dalam ketemu kehidupan itu untuk membuat ketong memancarkan kasih dan penyertaan Allah. Bukan hanya untuk ketong pun diri, tetapi untuk setiap orang dimanapun berada. Bukan hanya untuk orang-orang yang mengenal Allah, tetapi juga orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan orang-orang itu melihat ketong perilaku, ketong kehidupan, dengan itu ketong memancarkan kasih Allah dan dong melihat bahwa ini adalah Allah yang hidup itu seperti ini. Kasih karunia Allah yang harusnya ditunjukkan itu seperti ini. Jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada dalam tugas pelayanan dan pekerjaan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Bapak Mama, untuk menutup akan perenungan saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan. Kami mengaturkan nama hadirat Bapa. Terima kasih karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam perenungan pada saat ini. Dan kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mendoakan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pendidikan anak-anak kami yang dalam masa bangku sekolah, bangku kuliah, kami dalam pergumulan skripsi, proposal, tesis, disertasi, apapun itu Tuhan. Kami dalam usaha kami dalam pekerjaan, pelayanan kami dalam duka cita kami Tuhan, kami dalam sakit penyakit kami yang dalam keadaan sukacita kami Tuhan, kami mohon, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan berkarya di dalamnya. Segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati dan mencukupkan kami. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kami dan membawa harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengampuni salah dosa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali.